Oke deh, nanti Jangan lupa komen subscribe juga lagi. Kok subscribe dulu? Biarin aku subscribe Ya udah, lagi. komen lagi. Nonton lagi. Namanya. Jangan skip iklannya. Oke, bye. Ibrahim alaihissalam. Kira-kira ibu pilih mana? Ibrahim alaihissalam. Tapi ingat, Ibrahim alaihissalam itu dua istrinya. Kasih Dewi lagi Bu. Terima kasih. Terima kasih. Enggak usah Ibrahim Ustaz, Firaun. Ya, sudahlah. Nah, sampailah di tempat penyembelihan. Dibaringkan Ismail, kemudian ditutup matanya Ibrahim, lalu dia sembelih, keluarkan pedangnya, diikat, dia sembelih lehernya. Apa yang terjadi? Tidak mempan. Dipotong, tidak mempan. Dipotong lagi, tidak mempan. Ibrahim alaihissalam berkata, ini tumpul. Akhirnya dia ambil pedangnya, dia coba ke batu, satu kali hentak. Pak, pecah batu. Tajam. Kok bisa? Nah, kata Ismail alaihissalam, Bapak main-main kali. Tidak serius, robek ini. Dia korok. Tidak serius Bapak ini. Tidak tajam ini, keras. Akhirnya, kata Ibrahim alaihissalam, tunggu Pak. Buka tanganku. Buka ikatan tanganku, buka ikatan kakiku. Kenapa? Saya lepas. Nanti kalau saya diikat, nanti saya ditukil Allah, dinilai Allah, saya tidak ikhlas. Tolong lepaskan ikatan tangan saya. Lepaslah. Sebeli kedua kalinya, di aras Allah, Allah perintahkan, ya, malaikat, kau turun, gantikan itu lehernya Ismail dengan domba. Yang pernah kibas, yang pernah dipersembahkan anaknya Adam ketika ingin menikah. Makarnya waktu itu. Bawa itu gantikan. Begitu dia bogerek kedua kalinya, sambil perjalanan datang kibas, wah, malaikat semua memuji Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu kata malaikat. Nah, disambut, dilanjutkan oleh Ibrahim alaihissalam. La ilaha illallah, huwallahu akbar. Ya, jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu malaikat. La ilaha illallah, huwallahu akbar. Ibrahim alaihissalam. Lalu Ismail menyambutnya dengan kalimat Allahu Akbar walillahil hamd. Nah, itulah sejarah takbiran sekarang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, malaikat. La ilaha illallah, huwallahu akbar. Ibrahim alaihissalam. Allahu Akbar walillahil hamd. Ismail alaihissalam. Inilah anjuran yang dibaca, dianjurkan dibaca ketika dari rumah ke tempat lebaran, dari rumah ke masjid, dari rumah ke lapangan. Tapi apakah itu yang dilakukan sekarang? Tidak. Begitu kita pergi pakai kudu, pakai apa? Selfie. OTW. Bukannya takbiran, ada status. Sampai di masjid, alhamdulillah sudah sampai masjid. Sampai lagi, habis status dia sholat sunat di telepon. Selesai 2 rakaat. Ya, nah sudah. Ketika itu Ibrahim alaihissalam kemudian digantikan lehernya Ismail dengan binatang kibas. Nah, inilah sejarah dari penyembelihan kurban sekarang. Alhamdulillah, Allah tidak mewajibkan kita menyembelih anak. Yang Allah minta adalah menyembelih binatang kurban. Dan alhamdulillah sepertinya tidak ada orang bangkrut gara-gara berkurban. Sekarang kan saya tidak tahu di Jakarta. Di Makassar sekarang ini lagi tren sepeda. Saya tidak masuk akal harga sepeda, Pak. Ada yang sampai 150 juta. Apa dilarang? Tidak dilarang. Tapi kalau Bapak tidak kurban, ya, bambu beli sepeda harga 150 juta, kurbannya kambing, belen-belen itu Pak, asli bodoh. Bapak sepeda belum tentu membawa amal. Kenapa? Bapak pergi sepeda lihat aurat. Sepeda membuat kita masuk neraka kalau kita lihat aurat. Tapi berkurban, itulah yang hakul yakin, itulah hak kita yang tidak bisa diambil alih orang. Rumah mewah seperti rumahnya Mas Baimo, belum tentu dia punya. Mati mendadak, istri yang punya. Ayo. Istri meninggal, cantik meninggal, bagus mobil, bagus rumah, siapa yang punya? Tiba-tiba ibu meninggal. Bapak ini. Belum syukur nak kawin lagi. Iya kan? Maka harta yang kita miliki ini, 3 ya. Kata Nabi 3 ini hartamu yang kau miliki. 1, yang habis kau sedekahkan. Ya, pergi jalan-jalan tiba-tiba dapat petani yang miskin, kasih. Itulah yang tidak bisa diganggu buat oleh saudara kita. Dan itu yang Allah ganti berkali-kali lipat. Coba, Quran menjelaskan. Kau belanjakan hartamu jalan agama Allah. Ibaratnya bahasanya 1 biji tumbuh 7 bulir. 7 bulir itu 7 batang. Dan setiap batangnya mengandung 100 biji. Artinya sedekah 1 Allah ganti 700 kali lipat. Bukan 10 kali lipat, 700 kali lipat. Lalu kenapa saya miskin Ustaz? Karena Bapak bermental miskin. Apa mental miskin? Minta terus.
Tidak mau bersedekah, sedekah supaya bisa kaya. Jangan kaya baru bersedekah. Mana ada orang bangkrut gara-gara sedekah? Coba tunjukkan saya, ada nggak keluarga bapak ibu yang bangkrut gara-gara sedekah? Ustaz, itu pakcik saya, paman saya. Oh, kaya sekali dia Ustaz. Cuma karena rajin bantu orang, dia jadi bangkrut. Enggak. Yang bangkrut gara-gara judi, narkoba, selingkuh. Itu bukan poligami ya, selingkuh. Ibu boleh tidak setuju poligami, tapi jangan menghina. Karena itu syariat. Boleh tidak setuju. Kata istri saya tidak akan berusaha. Silakan poligami, yang penting bukan suami saya. Yang salah. Jadi ibu, banyak cara menuju surga. Memang banyak, tapi macet. Saya cerita di Makassar, ibu. Cerita. Ibu dalam Al-Quran itu kan ada 4 tipe rumah tangga. 1, suaminya berislam, dia beriman, istrinya kafir. Nah, suaminya beriman, istrinya kafir. Siapa? Nabi Lut alaihissalam. Yang kedua, istrinya beriman, suaminya kafir. Siapa? Fir'aun laknatullah alaih. Yang ketiga, istrinya kafir, suaminya kafir. Siapa? Abu Lahab laknatullah alaih. Yang keempat, suaminya beriman, istrinya beriman. Siapa? Ibrahim alaihissalam. Kira-kira ibu pilih mana? Ibrahim alaihissalam. Tapi ingat, Ibrahim alaihissalam itu 2 istri. Dari yang ibu terima kasih. Tidak usah Ibrahim Ustaz, Fir'aun saja. Bapak saudara-saudara sekalian ya. Jadi yang bangkrut tidak ada pernah sedekah. Ibu-ibu nih, kalau ada masalah dalam rumah tangga, coba terapi sedekah. Terapi sedekah. Karena Nabi sudah informasikan, sittatu asyain tasidu fil umur. Ada 6 sifat yang membuat umurmu jadi panjang dan kau tertolak dari bencana. Apa dari 6 itu? Kata Nabi, 1 diantaranya as-sadaqatu, bersedekahlah. Bersedekah. Jadi ibu-ibu nih misalnya kan tidak mungkin kita bisa ngawasin suami kita 24 jam. Tidak mungkin kita bisa periksa terus HP-nya. Apa yang periksa HP? Diperiksa yang dibawa, ternyata ada yang lain disembunyi. Tidak usah, serahkan kepada Allah. Dan jangan biasakan curhat di medsos. Biasanya ini saya lihat sebagian, sering betul dia curhat di medsos. Dia curhat di medsos, memangnya medsos mau bantu kamu. Ya Allah, lindungi suamiku. Keren. Minta kepada Allah. Tidak usah cerita sama teman. Kamu Ustaz berat kalau tidak cerita Ustaz. Siapa yang larang cerita? Cerita silakan, tapi kepada Allah. Cerita kepada teman, ember bocor. Yang ku cerita ya, cerita saudara, tidak akan bocor. Ini masih berdua. Ya Allah, tidak apa kalau sampai ini kita berdua. Sudah cerita deh. Sudah dikasih tahu, kasih tahu tetangga. Ini tetangga yang pergi pulang kasih tahu temannya. Hanya 1 kampung tahu. Itu masih dari mulut ke mulut. Gimana yang update status? Update status di WhatsApp. Teman WhatsAppnya 2.000. Satu langsung 2.000 yang tahu perkara rumah tangganya. Tak kusangka kau begitu. Lebih ngadu kepada Allah. Saya sering curhat sama saya ibu. Ustaz gini. Saya direkam saja. Karena ibu kalau curhat dengar. Udah dengar, sudah Bu, saya ikut prihatin atas masalah ibu. Tapi Bu, saya bukan Allah, saya bukan pemberi hidayah, saya bukan pemberi petunjuk. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala yang memberi petunjuk. Ya, maka bagaimana caranya? Caranya adalah sampaikan curahan ibu. Itu bedanya suami dengan laki-laki. Suami tidak bergerak itu. Itu bedanya suami. Makanya kenapa surga berada di bawah telapak kaki ibu? Kalau kita suami anak jatuh. Coba, saya kan sering lihat itu di pesawat. Kadang-kadang ibu-ibu kasihan kalau nangis anaknya kalau di pesawat kan sakit telinganya. Istri itu, kalau kita kan biasa gengsi. Kalau istri dia nangis. Dibawa lari ke bawah lagi ke kiri jalan di lorong pesawat. Coba kalau suami langsung itu bedanya. Makanya kenapa Nabi mengatakan al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Lalu kenapa Nabi ketika ditanya, ya Rasulullah, setelah Allah dan Rasulnya siapa saya taati? Apa jawaban Nabi? Ibumu. Setelah itu siapa ya Rasul? Ibumu. Setelah itu siapa? Ibumu. Setelah itu siapa? Bapakmu. Ibu, bapak. Berarti 3 ibu, 1 bapak. Nah, bersedekah. Kembali kepada yang tadi curhat-curhat. Tidak usah curhat sama manusia. Sudah dengar curhatan, saya bilang, ibu, saya bukan pemberi hidayah. Saya hanya bisa mendengar ibu. Coba sampaikanlah curhatan hati ibu itu kepada Allah. Gimana caranya Ustaz? Ya sholat. Saya berdoa Ustaz, berdoa tapi di Facebook. Sibuknya itu Tuhan mau baca status. Gimana berdoa? Dalam sholat hajat. Berdoa saya tidak tahu Ustaz. Masa ibu tidak tahu berdoa? Apa yang ibu mau? Saya mau suami ibu baik. Itulah doanya. Ya Allah berikan saya istri suami yang baik.
Berdoa itu Bu, bukan pergi ke toko buku, beli buku, menghafal. Bukan, berdoa itu bukan menghafal. Nanti bingung malaikat. Belum lagi cara pengucapannya salah, ibu tidak tahu artinya. Berdoa itu curhat. Ya Allah, engkau sudah tahu apa yang ku mau, maka kabulkanlah ya Allah. Ya Allah, saya tidak tahu menyusun kata-kata, tapi kau sudah tahu dalam hatiku ya Allah, itulah yang ku mau. Berikan cepat ya Allah. Boleh. Daripada ibu bahasa Arab tidak tahu artinya, nanti bingung malaikat. Malaikat apa maksudnya? Dia mau supaya suaminya soleh tapi doa yang diminta, doa minta hujan. Kan? Maka tidak harus. Jadi sampaikan, ketika ibu ada masalah, curhatlah. Curhatnya kepada Allah. Sudah itu, lengkapi dengan tolak balas sedekah. Ya Allah, tidak mungkin saya bisa jaga suamiku 24 jam. Engkau yang maha menjaga ya Allah, maka jagalah suami saya ya Allah. Ya Allah, ini ada duit saya 1 juta, saya bawa besok ke panti asuhan. Tolak bala, mudah-mudahan 1 juta itu Allah lindungi saya dari dunia jahat. Coba amalkan, coba amalkan. Cuma yang jadi masalah kalau suaminya juga bangun sholat tengah malam. Dia sudah tahu rusnya. Ya Allah, capek sudah saya lihat istri saya, ngamuk-ngamuk aja kerjanya. Ini ada duitku 1 juta ya Allah, saya bawa tolak bala besok. Bingung malaikat, yang mana doanya? Sedekah. Sedekah itu tolak bala. Maksudnya apa Ustaz? 2020 di Ramadan kemarin itu yang disebut Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu malam penentuan, ditentukan apa yang terjadi. Setiap hamba 1 tahun yang akan datang. 2001 bulan 9 Allah sudah tulis di buku catatan saya bahwa dia tabrakan. Tapi karena saya bersedekah dan orang yang lebih sedekah dia berdoa, dan itu doanya fakir miskin itu makbul, doa orang teraniaya itu makbul. Ya Allah, panjangkan umurnya dan sehat laki, ya Allah hindarkan dari segala hal saya. Akhirnya yang tadinya tabrakan bulan 9 Allah cabut. Maka bersedekah. Nah, ada anak kita mau masuk universitas favorit, takut dia tidak lulus, tolak bala, tidak lulus itu bencana, maka tolak bala dengan sedekah. Ustaz, susah betul itu anakku menghafal Ustaz, saya sudah doakan kok tidak bisa. Nah, lengkapi dengan sedekah, bersedekahlah. Dan demi Allah, tidak ada orang yang membenci orang yang dermawan. Saya tanya ibu, senang suami yang pelit atau dermawan? Dermawan. Senang menantu yang pelit atau dermawan Pak? Dermawan. Senang tetangga yang pelit atau dermawan? Dermawan. Demi Allah, tidak ada senang orang pelit. Bahkan orang pelit sekalipun tidak senang sama orang pelit. Dan rumahnya pelit, padahal dia juga pelit. Maka bersedekah. Nah, Ramadan ini, bulan Zulhijjah ini, mari berkurban Pak. Masih ada waktu. Masih ada waktu. Jangan sampai pembeli pulsa kita bisa beli pulsa setahun 1 juta, tidak bisa beli kambing. Jangan sampai kendaraan kita beratus-ratus juta harganya, sementara belum pernah seumur kita kurban 1 sapi. Nah, mudah-mudahan taklim kali ini menjadi iktibar buat kita untuk kembali menumbuhkan girah untuk berkurban. Bersyukur kepada Allah, bukan anak yang dikurbankan, tapi Allah hanya meminta binatang kurban. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, ini saja tausiah kita pada taklim kita kali ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Aduh Allah. Mari. Di sini ya. Ya, tapi ada mau ditanyakan yang tadi, boleh masih ada waktu, silakan. Mana yang patut Ustaz? Oh, kalau istri itu gitu, kita nangis. Iya, kamu urusannya. Iya. Itulah sebabnya. Kalau anak selama dia belum balik dan belum berkeluarga, kita menanggung. ayah. Iya. Jadi ketika misal kita sudah dikubur nih, karena anak kita tidak didik dengan baik, maka semua yang dilakukan itu kita ikut menanggungnya. Mendidik anak itu tidak hanya sekedar batasnya sampai sekedar menikah, tidak, sampai sekaratul maut. Belajar dari Nabi Nuh. Nabi Nuh kan ajak terus anaknya, ayo nak, ayo, sampai diminta naik perahu. Sudah timur tenggelam, anaknya ditarik terus, kau naik, anaknya tidak mau naik, kau karena sudah sekaratul maut. Artinya kita tidak boleh berkata, ya sudah berkeluarga urusan, tidak boleh, kita didik. Maka pola mendidik anak itu silakan baca hasil riset dari Eropa, psikologi pendidikan yang riset-riset itu silakan. Tapi keliru kalau tidak membuka Quran. Quran khusus memberi surah cara mendidik anak, itulah surah Luqman. Surah Luqman mengajarkan ya bunayya la tusyrik billah, anakku jangan kau serikatkan Allah. Jadi ketika anak sudah paham kalimat, maka sampaikan Tuhanmu Allah. Banyak Tuhan di Indonesia, ada Tuhan sudah beragama, ada sudah Yesus, ada lain-lain, tapi Tuhan kita Islam. Dan sampaikan kepada anak kita Tuhanmu Allah, tapi kau tidak boleh menghina Tuhan orang lain, supaya dia tidak menghina agama lain. Karena semua agama ini di Indonesia diakui oleh negara, bukan diakui oleh Allah ya, diakui oleh negara, dan kita tidak boleh menghina agama lain. Saya wajib percaya bahwa Islam agama yang benar. Tidak ada hak saya untuk menghina agama lain. Itu ajarkan anak kita supaya dia bertoleransi. Ya? Nah, kemudian setelah itu diajarkan lagi kepada anak itu dulu surah Luqman, ajarkan kepada anak dia berjalan di atas bumi, jangan dengan sombong. Karena anak kan banyak gitu. Bapaknya yang kaya, bapaknya yang soleh, dia juga ikut.
boleh ajarkan kepada anak. Nah, itu sopir kerja sama bapak, bukan kau yang bosnya. Sepupumu kan namanya orang saudara bisa jadi ada yang banyak duitnya, ya uang tidak bersaudara. Ya, nah itu saudaranya bapak, bapaknya itu saudaranya bapak. Ya, nah itu sepupumu, jangan kau pernah menghina. Bisa jadi 10 tahun yang akan datang dia lebih mulia dari kamu. Maka hargai itu sepupumu. Bukan kau hargai dari duitnya, hargai karena kau saudara. Bapaknya dengan bapakmu satu ibu. Nah, dia ajarkan ke anak supaya dia pandai bersedekah. Datang sepupunya yang tidak mampu, kita kasih. Nah, ini ada 100 duit, kasih itu saudaramu. Dari kecil sudah dia pandai sedekah. Nah, kemudian apa lagi? Sampai menurut surah Luqman, sampaikan kepada anakmu untuk yakin apapun dia lakukan Allah melihat dan mengetahuinya. Kasih ilustrasi CCTV. Lihat nak, tuh apa yang kau lihat itu ada di kamera, kelihatan tuh. Nah, tapi itu ketika kau keluar dari gedung, kau tidak dilihat lagi kamera. Tapi Allah maha melihat. Di mana saja Allah melihat. Ajarkan dari kecil. Dan ingat, kita orang tua hanya wajib menyampaikan, tidak wajib memberi hidayah. Allah yang memberi hidayah. Maka ditutup kewajiban kita cara mendidik anak yang berikutnya adalah mendoakan. Maka doanya pendek, seperti ada ini yang masih kecil. Setiap ibunya kasih susu, itu doakan. Allahumma rabbi. Bukan malaikat yang mengajarkan, tapi langsung Allah yang mengajarkan kepada Ibrahim. Sehingga Ibrahim itu melahirkan anak dan cucu menjadi nabi. Doanya, Allahumma rabbi habli nasalihin. Tadi saya sampaikan sama Mas Baim, doa bapak beliau ketika di tanah suci, masuk, saya doakan mudah-mudahan anak saya baik. Itu maka bibir ibu dan bapak itu jangan sembarang ucapkan untuk anak. Kita boleh marah, tapi jangan lepas kontrol. Kurang ajar, mudah-mudahan kau tabrak beca. Marah yang baik, mudah-mudahan kau jadi ustaz lebih hebat dari Daskat Latif. Doakan, kasih, mudah-mudahan kau jadi dokter yang soleh. Ya, itu karena sumpahnya orang berdoa. Hati-hati ya. Kemudian cara menjadi anak lagi menurut Quran, jangan sama sekali memberikan makanan haram. Maka tugas istri yang baik, begitu datang, Pak, biasanya kontrakmu 5 juta per bulan. Kok ini bisa 7 juta? Dari mana ini 2 juta? Halal tidak? Nah, ini istri yang baik. Bisa ibu? Kalau 2 juta kira-kira bisa. Kalau 2 miliar mikir. Harus. Karena coba belajar dari pengalaman. Lihat itu sekeliling kita. Coba lihat anak yang selalu dimakan uang haram. Coba lihat, susah diberitahu. Kenapa? Darah dagingnya terbentuk dari barang haram. Sehingga otaknya pun barang haram. Nah, ya, sudah itu beri contoh. Berikan contoh. Jangan sampai anak kita dilarang merokok, lalu kita merokok. Awas kalau kau bicara kasar, saya tempelin kau. Karena kita sudah kasar kepada anak. Ya kan? Dan beri contoh. Dakwah paling efektif untuk anak adalah teladan. Bukan kalimat, keteladanan. Ya? Kalau kita mau punya anak yang tahu harga diri, tidak seksi ketika keluar rumah, kita ibunya harus kasih contoh. Kalau dari kecil selalu kelihatan keteknya, selalu kelihatan pamannya, nanti sampai besar dia tidak malu. Padahal kita orang tua yang akan tanggung itu. Ya masih baik kalau kita masih hidup, masih bisa ditegur. Tapi kalau kita sudah dikubur, maka saya bilang sama mahasiswa saya yang sudah wafat orang tuanya, kalau kau sayang orang tuamu, maka jadilah anak yang soleh. Karena kalau kau berbuat maksiat, orang tuamu yang dihukum. Nah sebaliknya kalau dia orang baik, suatu kali kan Nabi dalam perjalanan, Nabi mau ke sini, melewati pemakaman, sampai pemakaman Nabi bilang angkatkan kaki kemudian cepat. Sahabat angkat kaki. Sampai Nabi pulang lagi rute yang sama. Sampai di sini Nabi buru-buru. Loh, Nabi tadi waktu pergi buru-buru. Sekarang sampai di sini lewat tidak. Kenapa ya Rasul? Tadi itu waktu pergi ini disiksa orang dalam kubur. Saya tidak betah, tidak tahan saya dengar. Maka saya mau jauh-jauh supaya saya tidak dengar. Pulang tidak lagi. Kenapa? Saya dengar perintah dari Jibril. Allah sampaikan Jibril dan malaikat penyiksa kubur, hentikan siksaanmu. Tidak mungkin saya siksa ini orang tua di kubur sementara anaknya di dunia lagi baca basmalah. Baru dia baca basmalah, diberhentikan. Jangan kau siksa ini. Masa saya siksa bapaknya, anaknya lagi ngaji? Itulah pentingnya kita jadi. Makanya ada 3 amal yang tidak putus-putusnya meskipun kita sudah meninggal. Satu diantaranya anak yang soleh dan soleha. Nah, bapak nanti ketika misalnya sudah jadi arwah, Mas Baimnya tetap bersedekah, itu mengalir ke orang tua. Tak gagal mendidik anak, maka kita ikut nanggungnya. Maka beruntunglah orang yang punya anak yang baik agamanya. Maka tadi doanya Ibrahim, berikan saya anak yang soleh. Bukan berikan saya anak yang pintar. Tidak ada gunanya anak kita pintar kalau dia akhlaknya jelek. Kita datang ke rumahnya, tidak pernah datang baik-baik maukan. Kita datang ke rumahnya, istrinya lebih dulu marah. Kita baru duduk, dia bilang, kapan pulang Pak? Ngapain punya duit kalau seperti itu akhlak anak kita? Ya banyak duitnya Ustaz, ya banyak duitnya kalau tidak punya akhlak yang baik. Tapi dia sedikit punya akhlak yang baik, dia selalu prioritaskan orang tuanya. Sudahlah, dia sampaikan istrinya, sudahlah. Ini ada rezeki sedikit, biar aja ibu dulu umroh. Mudah-mudahan tahun depan segera rezeki kamu lagi yang lusuh. Tapi kalau kaya, banyak duit, tinggi jabatan, tapi tidak ada agamanya, ibunya dia lebih hormat itu sama, lebih sayang itu keramiknya daripada itu. Nah, makanya kita minta sebagai orang tua, Allahumma rabbi habli nasalihin, berikan saya anak yang soleh, bukan anak yang pintar, bukan anak yang jadi pejabat. Tidak ada gunanya jabatan tinggi kalau bayangkan anak kita sekarang kan lebih sopan kuliah daripada cowok sama itu. Ngapain kita punya anak kalau seperti itu? Banyak kan kita lihat pejabat di kantor dibukakan pintunya baru naik mobil, dimuliakan satu kantor, tapi sampai di rumahnya dimaki-maki sama anaknya masih SD. Ngapain punya anak seperti itu?
Biar anak kita tidak tinggi jabatannya, tidak terkenal, tidak banyak duitnya. Tapi setiap dia sholat dia berdoa, Allahumma firli wa walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mak saya tidak ada sekolah, bahasa Indonesia tidak tahu. Tapi saya bersyukur setiap saya selesai sholat tidak ada yang saya doakan kecuali orang tua saya. Enak kalau seperti itu. Ngapain anak kita banyak duitnya kalau dia tidak pernah akhlak yang baik? Maka disitulah tugasnya orang tua mendidik anak, terutama istri. Ya, terutama istri. Kita tidak tahu ajar kapan menjemput. Tiba-tiba kita meninggal, anak kita anak soleh enak. Dia dapat rezeki, dia sedekah untuk orang tua. Dia pergi haji, dia umrahkan orang tua. Itu maka kewajiban kita orang tua mendidik anak. Nah, sampaikan kepada anak kita, nah, biarlah kau tidak tinggi sekolah, tapi saya mau kau punya akhlak yang baik. Karena semulia-mulia ilmu adalah akhlak rupanya. Ngapain dia pintar bicara kalau dia tidak punya tata krama? Nah, ini yang jadi masalah buat anak-anak kita. Maka kembali mendidik anak, berhenti selebriti, masih bisa ada penghasilan yang lain, ya kan? Saya ditugaskan sebagai pegawai ke Irian, ternyata dia tidak nyaman. Saya masih bisa pulang kampung, kerja apa saja. Saya ke Surabaya, ternyata Surabaya pun tidak nyaman, saya pulang kampung, masih ada film. Kubur, senang. Saya di Instagram saya kan saya post itu. Jadi banyak cara untuk mengajak kepada kebaikan. Jadikan popularitas kita untuk mengajak orang kepada kebaikan. Itu jadi amal soleh. Coba sudah masuk 60 tahun. Tidak ada tenggelam. Iya kalau dia pandai menabung. Kalau enggak, gembel dia. Iya kalau ada tahu agama. Kalau tidak punya tahu agama pula, maka dia menikmati dunia hanya 15 tahun. Selebihnya sengsara. Itu baru di dunia. Dia tidak kelak. Pernah rasakan mati lampu? Pernah, bukan lagi pernah, sering. Bayangkan kalau mati lampu, tiba-tiba masuk ular. Panik kan? Padahal mati lampunya paling sekejap. Ya, kalau banjir panik kita. Padahal mati lampunya paling 1-2 jam. Ada ular masuk, kita masih bisa buka pintu, lompat, masih bisa kita teriak, masih ada dalam handphone bisa jadi senter, masih bisa lempar itu dengan kayu. Demi Allah ketika masuk dalam kubur, mati lampunya bukan 1 hari, selama-lamanya 1,5 meter akan 30 cm, tidak bisa goyang-goyang, ditindis tanah, bukan lagi banjir, kita jadi tanah. Dan pada saat itu tidak ada yang bisa menolong kita, harta sudah tidak ada fungsi. Nantilah anak saya belanjakan saya, iya kalau anak kita anak yang soleh. Nah, yang menolong kita harta yang telah kita sedekahkan. Bisa menjadi jalan, bisa menjadi sekolah. Maka investasi sedekah sebenarnya bagus pendidikan. Karena kalau kasih duit, dia makan selesai. Tapi kalau kita jadikan dia belikan buku, dia tahu ilmunya. Nah, selama ilmu itu dia manfaatkan, kita dapat alhamdulillah. Bayangkan dari dia tidak tahu sholat, kita belikan buku perumahan salat. Akhirnya dia sholat, dia tahu sholat gara-gara ilmu buku yang kita. Selama dia pakai itu ilmu yang dia tahu, kita dapat pahala. Kita beli sound system di masjid. Lalu ulama berceramah di situ. Lalu ada orang di situ 10 dia tahu agama, selama 10 orang itu mengamalkan ilmu dan sound system yang dia beli, kita dapat pahala. Maka bersedekah itu juga perlu dipikirkan sedekah produktif yang bisa bukan habis sekali, tapi dia memproduksi. Ya, misal kita bangunkan jembatan, itu lama dia pakai. Belikan baju, berapa lama dia pakai. Ya, kemudian harus tepat sasaran. Kalau ustadz tidak usah kasih kupu-kupu, tidak bakal dia pakai dia. Kemana? Belikan sarung, belikan songkok, maka selalu dia pakai. Orang tua tidak sudah meninggal, niatkan, misalnya kurban. Nah, niatkan kurban itu orang tua, meskipun ada yang mengatakan tidak sampai. Bagi mereka yang mengatakan tidak sampai, saya bisa buktikan. Gimana caranya? Kau matilah dulu, saya kirimkan kau. Ya, saya kira demikian ya. Jangan ada faedah. Ustaz, kalau boleh nanya Ustaz. Oh, ini donatnya. Oh, makan. Donat kalau jago 12 donat. Ini sama Ustaz, ini kopinya, tuh main biologi sama wah ini nih favorit aku nih udah sampai habis nih, salmon, tuh nasi salmon mentai, donat pastinya tuh, dapur coklat, ya, banyak banget ya pokoknya makanan. Ini juga semua makan. Ayam, makan yuk.
Iya. Tuh sayang dosa, kamu dosa aku loh. Ibrahim, wah kamu jelas jawabnya. Ustaz, kalau suaminya nggak nanya saya di mana, saya wajib ngasih tahu. Anjuran. Kasih tahu. Oh, anjuran sayang. Nggak tahu. Walaupun nggak ditanya ya Ustaz. Ya, mestinya tanda tanya. Kenapa enggak ditanya? Tuh. Kenapa tuh? Sempat ya. Sekarang jadi masalah kalau mahasiswa saya datang ke rumah, saya